Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sutawijaya dari Tangerang Raya. Untuk kali ini kita mau wawancarai Kang Herlambang atau biasa disebut Kang Elang, salah satu Korwil SSDG Tangerang Raya. Bisa gimana? Bisa memperkenalkan diri, Kang? Baik, perkenalkan nama saya Herlambang. Dari kecil panggilannya udah Elang, jadi lebih akrabnya panggil saja Elang. Untuk domisili saya di daerah Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Raya. Untuk mempertanyakan suatu ini, awal mula masuk SDG itu gimana ceritanya, Kang Elang? Kalau awal mula ya, kalau awal mula berarti awalnya coba-coba. Awalnya saya penggemar nonton YouTube. Waktu itu kondisi saya sedang kerja di salah satu perusahaan internasional namanya WNHCR. Saya sering buka YouTube dan ketika itu lewatlah channel SDG itu. Waktu tayangan di Karangbolong kalau nggak salah itu. Dan saya ikuti terus sampai saya tonton itu dari awal tayangan sampai dengan terbaru gitu. Dan di situ tergerak hati, pengen sekali ikut gabung karena memang di deskripsi itu ada juga untuk kontak untuk bisa bergabung sama SDG. Selang berapa tahun, tepatnya 2019-2020, saya coba untuk cari kontak person SDG dan itu ditujukan ke Kang Didi Wahyudi. Susah sekali untuk mendapatkan respon ternyata, tapi bukan hanya saya, ternyata banyak orang-orang yang sudah bergabung di SDG pula itu memang punya cerita tentang untuk masuknya ke SDG itu. Waktu itu belum ada respon, akhirnya saya coba kontak ulang terus, tepatnya di bulan Juli 2020. Alhamdulillah itu ada respon yang ditujukan, saya diarahkan untuk kontak Kang Ilman, dan saya diarahkan untuk bendahara untuk bayar infak. Selanjutnya saya bertemulah sama sosok ketua waktu itu namanya Ilman Hidayatullah. Saya sowan ke rumahnya dan berbincang-bincang. Itu di hari Kamis malam Jumat. Hari Jumat, masih ingat ya? Iya, masih ingat banget. Dan hari Jumatnya saya diajak untuk ke rumah Syiar. Alhamdulillah. Pertama kali ketemu sama Abah, kondisi lagi santai di rumah. Sampai di rumah Syiar itu pada asyar, dan Abah keluar dari rumah Syiar ke tempat biasa ngobrol. Ingat banget perkataan Abah pertama kali saya jumpa itu, bawa siapa man? Kayak gitu. Waduh, saya deg-degan gitu kan. Kata Kang Ilman kurang lebih, Elang Bah, anak baru, kayak gitu. Akhirnya kita berbincang-bincang dan juga saya bertanya tentang spiritual yang belum pernah terjawab menurut batin saya, gitu. Belum ada kepuasan dari beberapa orang yang saya tanya, guru tentang spiritual, itu rasanya belum klik, baik itu di akal dan juga di hati. Sewaktu itu saya semakin yakin ketika mendapatkan jawaban dari Abah itu, pas gitu. Pas itu bukan atas kemauan saya pribadi hati, tapi akal dan hati itu menyambung atas jawaban Abah tersebut, yang akhirnya saya meneguhkan akal dan hatinya itu langsung menerima, dan alhamdulillah saya yakini inilah jawaban yang baik dan benar gitu. Selang berapa bulan saya
ikut kegiatan waktu itu zamannya masih rame-ramenya masalah liputan. Jadi di SDG Korwil Tangerang Raya pun paling hanya kopdar gitu kan, belum ada. Saya juga belum pernah ikut kegiatan yang sifatnya adalah keagamaan di wadah SDG Tangerang Raya. Mungkin karena memang waktu itu belum aktif, atau memang saya ketinggalan info waktu itu karena saya masih tergolong baru lah ya. Hah? Masih tergolong baru. Iya, tergolong baru, belum kenalan sama semua orang. Itu awal mulanya. Kalau selebihnya saya mendapatkan amanah itu selang berapa tahun setelahnya. Tapi ada hal yang menarik nih. Untuk butuh kesabaran untuk tergabung ke dalam wadah SDG atau SSDG itu butuh berapa lama untuk direspon ya? Ini kayaknya butuh apa ya? Butuh penjelasan nih. Kalau berapa lama? Saya kurang lebih hampir 1 tahun lah. Dari semenjak saya kan 2019 tuh lihat video itu, karena saya waktu itu kerja di UNHCR itu sekitar 2019 awal, dari bulan Desember 2018 tuh sampai akhirnya bulan Juli, 1,5 tahun berarti. Juli. Untuk direspon. Masya Allah. Tapi ada yang unik itu di situ. Jadi sebelum ada respon dari Kang Didi Wahyudi, saya dimimpikan, mungkin karena saya sering lihat video YouTube Abah kali ya, SDG. Saya bermimpi dipertemukan sama Abah di suatu tempat. Saya nggak tahu juga itu saya di dunia nyatanya atau ada atau tidak gitu. Waktu itu saya dipertemukan sama Abah itu di pinggir kali, dan pinggir kali itu banyak hutan bambu ya, ada hutan bambu sedikit gitu kan. Dan Abah dan keluarga itu di sana lagi mancing gitu. Dan saya bertemu di sana, dan kata-kata yang saya masih ingat di situ, ikuti prosedur katanya kalau mau ketemu itu, bahasanya begitu kurang lebih. Di mimpi dulu prosedur ya? Iya, jadi memang nggak bisa langsung ke Abah, memang ya mungkin harus ke prosedur itu ke Korwil dulu gitu kan, baru ke sana. Dan itu pun sempat saya tanyakan ke Abah itu waktu pertama kali saya mimpi begini, dan Abah jawabnya dengan senda gurau gitu, memang harus begitu, jangan selonong boy. Masya Allah. Begitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya Kang, untuk motivasi sendiri untuk tergabung dalam wadah STG atau SSDG itu apa ya? Motivasi dalam diri kita. Motivasinya satu, motivasinya karena dulu kurangnya ilmu tentang kalau misalkan disebut sekarang itu adalah tentang eksistensi makhluk ya, terutama golongan bangsa jin yang kadang itu menyesatkan pikiran dan ilmu, menggoyangkan ilmu tauhid kita. Jadi dasar motivasi saya adalah salah satunya itu untuk mempelajari eksistensi makhluk terhadap akidah golongan manusia. Dan satu lagi, saya pengen gabung ke SDG itu bukan karena urusan duniawi, namun saya yakin semua orang yang bergabung ke SDG itu tujuannya ingin memperbaiki akhiratnya. Kalau misalkan gabung ke SDG itu gara-gara pengen hal duniawi, mungkin itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Berarti kesalahan besar. Iya, kesalahan besar, karena memang orang-orang yang tergabung ke sini itu orang-orang yang kalau saya menjabarkan sendiri, orang yang ingin memperbaiki diri. Dan saya tidak merasa, dan saya yakin semua orang juga tidak merasa dirinya itu paling baik, paling benar. Tapi kita ingin gabung ke SDG itu untuk memperbaiki diri yang penuh dosa, penuh kehilafan, bahkan fakir ilmu tentunya tentang eksistensi makhluk, terutama jargon yang disampaikan oleh Abah itu tentang keimanan, ilmu, dan juga amal perbuatan yang sesuai syariat. Berarti untuk yang misalkan yang dicari itu tentang ilmu dunia, termasuk itu bisa dibilang ilmu kabal, tentang mediumisasi atau sebagainya, apakah itu akan tereliminasi dengan waktu? Oleh waktu? Kalau untuk keilmuan itu tidak terpikirkan sih maksudnya, untuk ilmu contoh-contoh orang-orang yang tergabung dari niat gabung dalam STG, niat awal untuk duniawi dalam artian ilmu-ilmu tentang dunia, baik itu kekebalan, kesaktian atau yang lainnya.
Nah, kalau misalkan niatnya karena hal tersebut, hal duniawi, itu ketika tidak tercapai akan merasa kecewa. Dan rasa kecewa itu yang akan mengeliminasi orang tersebut sebetulnya. Tapi kalau misalkan niatnya itu lillahi ta'ala, karena ingin mencari ilmu yang membawa kita ke jenjang akhirat tentunya, bukan hal duniawi, itu tidak akan kecewa. Karena ya kita bersandarnya kepada Allah, bukan karena efek duniawi yang pengen kita dapetin. Kalau menurut saya. Berarti apakah salah satu ketika seseorang atau salah satu orang yang ingin tergabung dalam wadah SDG ataupun SSDG karena ingin penasaran, di saat rasa penasaran itu sudah terjawab, apakah dia langsung jenuh? Mungkin seperti itu bisa dijabarkannya. Karena salah satu tolak ukur kita untuk balik ke jalan yang lurus itu adalah balik ke niatan awal. Kalau niatan awalnya tadi masalah dunia, kalau tidak tercapai ya dia akan cari tempat lain yang bisa menjawab apa yang dicari. Karena di SDG tidak mengajarkan kekebalan, tidak mengajarkan hal dunia tersebut. Jadi bagi orang yang berniatan itu tidak akan dapat. Jadi otomatis dia akan secara alamiah keluar dengan sendirinya. Kalau menurut saya, karena niat itu tolak ukur kita untuk balik lagi. Ketika kita menyeleweng dari niatan awal, kita balik lagi niat kita apa. Kalau misalkan niatnya lurus, balik ke niat pasti akan lurus balik. Untuk saya ingin bertanya, memastikan untuk jabatan sendiri untuk di salah satu di struktural SSDG Tangerang Raya itu apa? Kalau saya lebih tepatnya bukan jabatan, tapi kita mengambil amanah. Ya betul. Jadi kita mengambil peran amanah lebih dari hanya sekedar sahabat. Karena ini salah satu mungkin jadi wasilah kita untuk jihad fisabilillah. Nah, kita mengambil peran lebih untuk syiar Islam, terutama khususnya di SDG ini. Nah, saat ini saya diamanahkan untuk menjadi divisi dakwah. Saya nggak dikatakan ketua karena saya nggak punya anggota. Berarti tunggal. Untuk saat ini tunggal. Iya tunggal. Jadi memang belum ada struktural yang yang mengatur divisi dakwah itu ada yang tidak. Sementara ini saya mendapat amanah dan coba menjalankan amanah ini sebagai divisi dakwah, dan juga terakhir ini saya diamanahkan untuk ini juga sebagai yang alhamdulillah sudah diamanahkan juga. Tinggal saya menjaga amanah ini sesuai apa yang diridhoi sama Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala tersendiri di dalam divisi dakwah ataupun dalam tim ruqyah tersebut, Kang? Ya, pastinya kalau dalam berdakwah tidak ada hambatan itu biasa saja, karena ujian pun kelulusan itu pasti ada ujiannya gitu. Jadi kalau misalkan kita berdakwah tidak ada halang dan rintangan, itu rasa-rasanya kesannya nggak ada misteri ya. Jadi kayak nggak ada kelulusan, karena memang tidak ada ujian, pastinya ada ujian, entah itu ujiannya terhadap personality ataupun efek sosial. Nah, untuk hambatannya memang ketika ditulis sebagai divisi dakwah, secara personal saya merasa wah saya al-fakir gitu. Saya ditulis sebagai divisi dakwah yang ngaji aja belum tentu baik dan benar, terus keilmuan pun saya masih belajar. Itu yang jadi bisikan. Namun itulah jadi titik motivasi kita untuk ketika saya dapat amanah ini sudah saya belajar lagi akhirnya. Jadi itu jadi kekurangan kita, itu jadi motivasi kita untuk lebih menguasai gitu. Jadi motivasi. Untuk ruqyah sendiri ada kendala tersendiri. Apakah selama ini ruqyah itu khusus untuk anggota atau bisa untuk umum? Kalau untuk ruqyah cakupannya memang saat ini untuk keluarga SSDG Tangerang Raya. Khusus korwil itu dulu. anggota, keluarga anggotanya gitu. Dan kadang juga memang kalau memang urgent ada tetangga ataupun siapapun
yang memang datang menghubungi kita tolong, insya Allah kita akan selalu siap. Untuk prosedur tersendiri untuk seseorang yang ingin meminta atau meminta tolong ya, dalam meruqyah itu ada prosedur tersendiri nggak? Untuk menghubungi siapa, atau langsung ke korwil, atau langsung ke Kang Lang sendiri? Kalau prosedurnya memang kita ada tim Jarkom ya di struktural, bisa menghubungi Jarkom atau bisa menyampaikan niat baiknya itu ke anggota korwil yang akan disampaikan kepada tim ya sendiri. Jadi akan kita coba tindak lanjuti kalau untuk alurnya. Selama pengalaman meruqyah dia, apakah ada terkendala sendiri atau suatu pengalaman yang menurut Kang Lang itu sesuatu yang untuk motivasi ke depannya, atau emang kendala di situ jadi berat? Banyak sekali, karena ternyata saya mengutip kata-kata Abang waktu di rumah Syiar, peruqyah itu sudah siap tempur atau perang sama makhluk yang zalim, apabila memang itu gangguannya non medis. Beda halnya dengan medis. Kalau non medis itu peruqyah itu harus sudah siap, entah itu perang tempur sama makhluk yang zalim yang merasuki yang diruqyah. Kalau misalkan pengalaman yang luar biasa, pertama kali pegang atau pertama kali kita meruqyah itu jadi pengalaman yang tidak terlupakan, terutama karena kita belum pernah diajarkan tata caranya waktu itu, dan tapi berjalannya waktu alhamdulillah kita mendapatkan informasi tata cara meskipun bukan dari aparat khusus, dari tim pusat, cara kita terapkan itu memberikan efek yang luar biasa. Ternyata cara itu menanggapi, dan itu berjalan aja mengalir karena memang beda pasien, beda cara menangani. Tapi kalau untuk teknik dasarnya ternyata kita bisa terapkan hal yang dasar. Kurang lebih sama lah ya untuk teknik dasar. Sama kalau untuk teknik dasarnya. Tapi untuk next stepnya gitu, itu memang beda-beda dari pengalaman. Berarti setiap pengalaman itu bisa dibilang misteri atau pengalaman yang luar biasa. Pengalaman adalah guru atau guru terbaik. Guru terbaik. Pengalaman itu guru terbaik, karena memang Abah pun kata-kata yang sering disampaikan, ada nggak ngasih kayak roti, ada ngasih cara bikin roti, ilmunya cara bikin roti seperti itu. Tapi untuk kita praktek bikin roti itu beda-beda semua orang, dan rasanya bentuknya nanti akan beda. Itu bagaimana kita mengumpulkan, karena aku selalu bilang mengenai cara membedakan medis dan medis itu pun akan terjawab atas jam terbang atau dari pengalaman kita menghadapi yang lain itu akan terbiasa, dan kita akan tahu ternyata yang ini itu jadi medis, ini non medis. Semua itu terjawab karena pengalaman di lapangan. Tidak ada penjelasan dari Ustadz Hakim Bawajir tentang cara praktik ruqyah pasien A, pasien B dengan cara teknik ini, nggak ada? Ada sedikit memang, itu tentang teknik dasar aja. Teknik dasar itu pegang di bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu, baca doa ini, bagian ini, baca doa itu, bagian ini. Kalau untuk informasi itu, alhamdulillah kita diberitahu oleh tentang hal itu. Tapi prakteknya di lapangan kadang-kadang itu mengalir begitu saja. Bisa dibilang fleksibel lah ya, menyesuaikan pasien-pasien atau karena kendala. memang ruqyah ini hubungannya sama kita berserah diri sama Allah. Bukan juga kita nggak boleh juga bergantung diri sama apa yang kita baca ataupun Al-Quran yang kita baca, kita berserah sama itu, tidak. Jadi memang salah satu kuncinya kita berserah diri sama Allah dan minta sama Allah
Al-Quran, tapi kita nggak boleh punya pemikiran atau bergantung sama apa yang kita baca, tapi berserah dulu sama Allah. Ketauhidan kita dijaga. Jangankan Al-Quran, kita bergantung sama malaikat. Tauhid kita dijaga. Kita menurutnya itu harus bergantung sama Allah. Benar-benar langsung bahasa Gus ya. Iya. Nah, untuk pesan atau kesan, bagaimana caranya kita itu agar tetap istiqomah? Istiqomah ini gampang banget diucapin. Betul. Namun kalau misalkan kita ngambil makna dari istiqomah, berteguh diri, berpegang teguh, terus konsisten. Kurang lebih konsisten. Iya, kurang lebih bahasa gaulnya konsisten. Ada konsisten, ada resisten, apalah bahasa. Writing bahasanya begitu. Kalau misalkan kita pengen istiqomah itu lakukan hal yang benar terus. Di awal kita ngelakuin hal yang benar ini itu jangan sampai dikurangi, jangan sampai dilebih-lebihkan. Biar stabil. Ya, hal yang baik dan benar itu udah sesuai porsinya. Biar stabil itu begitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Berarti jangan terlalu dipaksakan juga. Ya, karena yang baik itu dilebihkan juga nggak baik, dikurangi apalagi gitu. Karena ya hal yang benar ya, maksudnya kayak misalkan sholat maghrib 3 rakaat, kok kita pengen lebih baik nih 5 rakaat kan nggak baik. Jadi hal yang baik dan benar itu udah sesuai porsinya aja. Samina wa atona, A ya A, jangan A plus gitu ya aja sih. Ya, untuk yang pertanyaan paling terakhir, motivasi untuk anggota SSDG Korwil Tangerang Raya, motivasinya untuk kedepannya. Nah, bagi yang belum bergabung ataupun yang udah bergabung, pesan saya adalah kembalikan niatnya, karena niat awal gabung harus selaras dengan keinginan akhirat. Jangan sampai ada kepentingan duniawi di masuk wadah SDG itu, karena itulah yang akan menjadi mengeliminasi kita. Itu yang akan menjadi tidak konsistennya kita, karena memang ada unsur duniawi lah, kepentingan pribadi mah masalah duniawi ya. Kalau kepentingan pribadi masalah akhirat itu jauh lebih baik, pasti akan lebih konsisten ataupun lebih aktif. Jadi saran saya niatnya jangan ada niat menguntungkan kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat. Baik. Cukup gitu aja mungkin ya untuk podcast atau pertanyaan kita dengan narasumber Kang Lang dari Divisi Dakwah Korwil SSDG Tangerang Raya. Oke, semuanya kita akhiri saja. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita tetap di siar dalam getah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.